Ya, nah kembali di One on One pemirsa, kita pasti akan membahas bagaimana kemudian polemik MBG ini sebenarnya permasalahan intinya ada di mana sih Bu? Mengapa kemudian ini beragam masalah muncul secara bertubi-tubi begitu ya? Ada yang kemudian menunya tidak layak lah, bahkan viral buah semangka potongannya setipis tisu, ayam yang kemudian porsinya tidak layak untuk dimakan begitu ya. Ini kan hal-hal yang sebenarnya bisa diantisipasi, Bu. Ini kan permasalahan minor begitu loh. Oke. Tidak semuanya benar dan ada juga yang benar. Tidak semuanya benar, kadang-kadang foto yang viral itu udah dimakan terus difoto ya kan, sehingga ada sisa-sisanya. Nah itu yang belakangan yang paling banyak lagi nih, yang tadi lagi-lagi di bulan September ini paling banyak foto-foto yang soal menu. Jadi bukan hanya soal kasus keracunan, tapi soal menu, soal apalah gitu, ini viral juga kan gitu loh. Pernah kejadian begini, apakah betul itu misalnya ini ada belatung nih. Ini saya benar-benar ngalami. Ketika saya dilantik, saya tidak langsung masuk kantor BGN tapi saya sidak ke Kabupaten Kuningan. Ya. Saya lagi jalan dengan Ibu Wabu. Dilaporin lah di jalan, "Ibu, ada menu belatung." Di mana? Katanya SD Cikesi. Nah, saya pagi-pagi saya datang ke SD itu. Langsung saya datang. Saya nemuin guru-gurunya, ternyata apa? Nggak ada belatung itu. Yang ada dari 300 sekian menu yang dibagikan situ, itu hanya ada 2 telur busuk. Yaitu waktu itu yang lapor anak kelas 3 SD sampai kelas 6 SD. Jadi ini kan yang sudah disinformasi ya. Tapi kan ada kan itu gitu loh. Nah, tapi kan bukan belatung. Kan, ada telur busuk 2 di SD Cikesik. Ini saya sebut loh, ini bisa dicek ke sana, ya kan. Lalu ternyata yang di Madura, kemarin ada beberapa tempat, Bangkalan atau Pamekasan. Ternyata belatungnya itu cuma 1 misalnya. Tapi kan disebutkan makanan di SMA ini atau di sekolah mana itu berbelatung. Kita cek juga 1. Ada kepala sekolah yang baik, ada yang viral juga menyebutkan, enggak kok di tempat kami hanya ini. Nah tapi saya lagi-lagi Mbak, ini tidak nanti itu defensif lah ini. Memang ada juga yang mungkin gini, banyak rata-rata yang ahli gizi baru, itu kadang-kadang dia takut, jadi tolong dimengerti di setiap dapur SPPG itu ada 3 dari orangnya BGN. 1 adalah kepala SPPG, 1 lagi adalah ahli gizi, 1 akuntan. Nah akuntan yang baru ini, karena ngitung kadang-kadang, takut nih kalau belanja ini lebih dari 10. Sementara ahli gizinya textbook. Kemarin saya marah, kamu jangan textbook. Karena berdasarkan dia sekolah itu, ini gramasinya sudah cukup nih. Saya bilang kasih sayur banyak-banyak. Belum pernah ada atau nggak ada orang sakit atau makan sayur banyak. Saya bilang begitu. Jadi kamu kasih biar nggak di foto-foto tempe. Kenapa mesti sedikit? Kalau bisa cukup tempe 2, kasihlah tempenya 2. Jadi di satu sisi akuntannya ini takut nanti melebihi dari belanjanya 10.000, di satu sisi ahli gizinya itu textbook. Ya dia ikutin aja karena gramasinya memang sekian gitu loh, ya kan. Nah, karena berdasarkan buku segitu udah cukup gitu. Itu yang kemudian juga kemarin sempat dibahas ya di DPR ya oleh salah satu ahli gizi itu kan dokter, kan bahwa ahli gizi di setiap PPPG ini juga bukan yang kemudian memang merupakan pakar gizi yang kemudian dimaksudkan begitu loh Bu. Coba saya Mbak, Responan, mau nggak pakar gizi kerja di dapur MBG? Kita butuh 30.000. Saya sekalian mumpung di TV ini, kami butuh sarjana gizi. Kami kekurangan sekarang. Dan mohon dong anak-anak muda juga jangan disempelekan. Mereka juga apapun sekolah gizi loh. Mereka juga sekolahnya sekolah gizi, bukan dari sekolah lain gitu. Kasih kesempatan juga mereka, ya. Mereka juga pengen jadi ahli, mungkin setahun lagi dia dari itu bisa jadi ahli gitu, ya. Kalau ada yang mau sekarang, misalnya ahli-ahli bekerja, kami butuh sekarang karena kami sudah kekurangan ahli gizi. Sudah habis yang sarjana-sarjana. Siapa tahu ada yang mau pindah ke dapur MBG, saya umumkan kami butuh kira-kira sekarang ini masih kita butuh 25.000 lagi ahli gizi. Oke.
Kalau begitu Bu, apa kemudian sanksi yang akan diberikan kepada para SPPG atau dapur-dapur ABG ini yang kemudian melanggar SOP? Salah satunya contoh mungkin di Sukabumi, Jawa Barat gitu kan. Ada SPPG MBG yang kemudian dicek laboratorium oleh Polri ternyata memang mengandung bakteri dan jamur. Ini fakta ditemukan di sana. Ya memang kan kita nggak makanya tadi saya awal kami salah. Mau itu ditemukan bakteri berarti yang salah kami, ya kan? Sanksinya? Sanksinya kan udah berulang kali saya ngomong di media. Per hari ini 40 dapur SPPG dari 45 yang berkasus kami tutup, yang 5 dalam proses. Sudah kami tutup. Tadi malam sudah dikirimkan surat. Semua 40 dapur itu ditutup. Lalu kepada SPPG-nya tadi sudah saya sebut, dinonaktifkan karena dianggap dia lalai. Karena dia adalah sebagai kepala dapur berarti dia harus bertanggung jawab. Ini kan mereka kan sudah dilatih kepemimpinan. Gak ada peringatan satu, peringatan dua, nggak ada langsung? Tidak ada. Kita tutup. Saya bilang kalau saya kenceng, nggak bisa. Ini menyangkut manusia, menyangkut nyawa, menyangkut kesehatan anak-anak, nggak boleh main-main. Ini yang mitra-mitra, saya ingatkan ya para mitra. Anda kalau mau jadi mitra kan setengah mati, udah teriak-teriak, kapan punya kami, disahkan punya kami, tapi begitu menjadi mitra, jangan lepas tangan. Ikut dong mengawasi. Karena kalau ditutup yang rugi itu bukan kami, bukan anak-anak saja. Anda Pak yang sudah invest mungkin miliaran akan rugi. Ingat ya Mbak, kami hanya kontraknya 1 tahun dengan para mitra. Jadi per tahun kami perbaiki, jadi bisa kami stop di 1 tahun atau bahkan sebelumnya karena ada klausal kalau memang tidak bisa memenuhi standar-standar sesuai dengan juknis kami akan cut di situ. Jadi saya minta ini, saya mohon ini kepada para mitra. Bantu kami, jangan dibebankan kami yang harus ngawasi. Anda juga harus ngawasi, ikut ngawasi karena namanya mitra. Karena di dalam rekening aja kita berdua rekeningnya join, jangan cuma rekeningnya yang join, tapi kami harus kerjasama dalam pengawasan ini gitu, ya Mbak.